NU kok. NU ini kan pusatnya Jawa Timur sini ya, gitu ya. Jadi dia memang lebih dekat ke NU-nya, ritualnya gitulah ya, yang aku maksud. Cuman itu di Banda Aceh, karena Aceh itu kan luas, bisa jadi juga kesimpulan yang aku tarik salah gitu ya. Lebih dekat ke NU-nya gitu. Eh, dan kita menjadi tanda tanya, apa salahnya kok masjid itu dibakar sedangkan Islam melarang kita membakar rumah ibadah, merusak rumah ibadah atau apalah katakan. Ya, terserah kamu katakan. Ya, yang itu terabadikan dalam hadis, juga dalam Quran surat 22 Al-Hajj ayat 40. Tidak boleh. Lah ini kok dibakar padahal nggak perang dan dia mengaku ahli sunnah. Sunnah yang mana? Sunnah yang mana diterapkan dia bakar masjid itu loh. Kok sampai hatinya? Bukankah masjid itu juga tempat Tuhan yang dia sembah? Jadi orang yang masuk masjid yang dia bakar itu, di masjid itu juga menyembah Tuhan yang dia sembah. Dibakar. Itu otaknya gimana sih gitu loh. Ya. Tetapi juga kita harus hati-hati. Apakah ini by design atau tidak? Karena aku bilang tadi, agama di kita itu bagaikan rumput kering. Dia mudah dibakar untuk menimbulkan masalah. Makanya aku bilang tadi, sangat istimewa tanggapan respon dari Ketua Umum Muhammadiyah, begitu teduh, begitu bijaksana. Karena apa? Takutnya kita ini by design. Hanya orang ngaku-ngaku aswaja sajalah yang melakukan itu, gitu loh. Cuman kan untuk bisa ke sana, apakah ini by design atau tidak? Itu perlu penelitian yang dalam, nggak bisa hanya ngomong sekedar terus nggak bisa. Itu pengamatannya harus mateng gitu loh. Karena kita akan berbicara dalam konteks intelijen, strategi, gitu loh ya. Tapi kalau dia aswaja tulen, nggak mungkin dia bakar masjid. Ini aswaja yang gimana gitu loh. Makanya sekali lagi aku bilang aku sangat bahagia mendengar respon dari Ketua Umum Muhammadiyah ya dengan begitu teduh ya. Ya sudah kita paham lah itu belum balik. Daripada repot-repot dibawa ke ranah hukum nanti begini begitu sudahlah. Karena apa? Kalau di antara Islam ya saling bentrok ya yang rugi kita sendiri. Ternyata kita diadu domba. Nah, gitu loh. Nah, makanya aku bilang, untuk menghindari itu supaya kita tidak menjadi korban diadu domba, ya sudah. Kita harus dewasa mencikapinya ya. Kita anggap saja itu yang belum akil balik main bakar-bakaran. Gitu. Ya. Oke. Berapa tuh? 1:07. Kalau ini aku teruskan setengah jam bisa? Nggak rusak dia videonya. Aku mau menjelaskan surat At-Taubah. Oke. Dan pernah juga punya jadwal tiap Ahad pagi gitu ya, memberikan kajian-kajian kristologi di Muhammadiyah gitu. Ya. Jadi secara kultural aku lebih dekat ke Muhammadiyah, tapi kehidupan sosialku dekat dengan semuanya, ya, dekat dengan semuanya. Oke. Sekarang coba aku petakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lapnya ya tuh ya, Bapak sudah siapin? Coba aku petakan ya. Ini
pemetaanku itu boleh kamu tidak setuju, nggak ada masalah ya. Ini kan pengamatanku yang bisa juga salah. Sebetulnya kalau kita petakan itu menjadi begini. Ini ada Muhammadiyah, ya. Ada lagi itu LDII, ya. Ada lagi itu seperti ini yang disebut Wahabi, ya. Tiga aja ya. Terus ada lagi NO, ya. Ada lagi apa namanya itu ya, Jamaah Tabligh JT, ya. Terus ada lagi ya para pencinta Habib itu apa sih namanya ya? Ya Habib gitu aja ya. Habib itu aja ya. Habib. Ini sebetulnya ini satu kelompok ini. Ini satu kelompok. Ya. Muhammadiyah, LDI, Wahabi itu satu kelompok dalam bentuk ritual ibadah ya. Ritual ibadah. Aku batasi ini ya. Ritual ibadah, atau kalau bahasa Alkitab liturgi gitu ya. Liturgi itu tata cara ritual ibadah. Muhammadiyah, LDI, Wahabi itu sama, mereka hampir sama ya. Dan satu kelompok lagi NO, Jamaah Tabligh, Habib itu pencinta Habib itu satu kelompok yang hampir sama. Jadi sebetulnya Muhammadiyah dan Wahabi itu kalau di mereka sholat gitu misalkan, itu sama. Ya, sama. Makanya ketika jadi gini, dulu waktu bapak dan mama masih ada kan kalau aku usahakan setahun sekali itu pulang ya. Setahun sekali pulang. Itu mesti aku oleh teman-teman pemuda Muhammadiyah diminta untuk beri kajian gitu. Ya, ini kan karena kedua orang tua sudah nggak ada, ini sudah lama nggak pulang, mungkin satu waktu nanti ada rezeki pingin pulang juga, ingin nyekar ya. Jadi aku kalau pulang itu oleh pemuda Muhammadiyah sana itu disuruh ngisi kajian gitu ya, memberikan kajian-kajian gitu. Pernah satu saat aku ngisi kajian itu ada teman bermainku, ya, tapi dia ketika aku pulang dia sudah ikut Jamaah Tabligh. Iya. Begitu aku ngisi kajian belum selesai dia keluar, aku tahu. Dan dia berubah sih ya, kalau aku kan enggak. Aku dari dulu ya begini nih pakaianku. Kalau temanku enggak, dulunya ya koboi lah ya gitu. Tapi setelah ikut tabligh ya alhamdulillah setiap hari pakai gamis gitu. Kalau aku enggak begitu ya. Apa sih artinya tampilan lahiriah ya, bagiku enggak perlu sih itu ya. Tapi kalau ada yang perlu ya enggak masalah. Nah, dia laporan ke Ketua Muhammadiyah. Ketua Muhammadiyah itu namanya Pak Jum'at gitu ya, Jum'at gitu. Itu sahabat bapakku juga gitu ya. Laporan bahwa kajianku itu menyesatkan gitu loh. Ya. Untungnya Pak Jum'at ini kok bijak sekali. Dia bilang begini, pemuda Muhammadiyah itu binaan saya. Kalau memang sesat kan mereka yang laporan ke saya. Buktinya nggak ada yang laporan itu. Dijawab gitu aja. Dan aku tahu itu bocoran itu dari pemuda Muhammadiyah yang laporan ke aku. Ya. Jadi maksudku seharusnya kan orang temanku itu yang lapor tadi itu kan. Itu kan teman bermain. Kalau ada dia nggak setuju dengan kajianku kan bisa tanya langsung ke aku. Tanpa harus dia langsung ke ketua Muhammadiyah dan bilang bahwa kajianku sesat gitu loh. Orang sudah teman biasa kok Mbok ya tanya. Kan sudah nggak ada sekat lagi. Kenapa harus begitu? Gitu ya. Jadi itu bentuk keakrabanku tentang Muhammadiyah. Dan pernah satu waktu itu bukan pemuda Muhammadiyah, itu di perguruan ya, di perguruan Muhammadiyah. Jadi ini guru-guru bersama wali murid. Aku ngisi kajian itu masih panas. Sumatera itu panas. Ba'da duhur sekitar jam 1 jam 2 panas itu ya. Panas. Mataharinya terik gitu. Aku ngisi kajian. Setelah tanya jawab ada yang bertanya, kenapa teman-teman Muhammadiyah banyak yang pindah ke Wahabi? Gitu. Dan aku kaget, pertanyaan itu bukan pertanyaan pertama kali yang aku terima.
Aku sempat ditanya juga ketika ngisi kajian di mana gitu, lupa aku. Ya. Maka aku jawab, kenapa orang-orang Muhammadiyah atau teman-teman Muhammadiyah gampang atau mudah sekali masuk ke dalam Wahabi? Aku jawab, karena antara Muhammadiyah dan Wahabi ketika masuk dalam ritual ibadah, pelak sama, tidak beda. Kecuali nanti Muhammadiyah NU ya, itu beda ya. Semisal yang paling biasanya, tapi sekarang enggak ya, tahun-tahun 70-an 80-an tuh sering dibicarain, sekarang sudah orang bisa paham lah ya, tentang sholat subuh misalkan ya. Muhammadiyah jelas enggak kunut, NU kunut. Yang jadi masalah sebetulnya kalau menurut gue sama-sama salah, ini Muhammadiyah juga salah, NU salah ya, karena Muhammadiyah enggak kunut terus, NU kunut terus. Kalau kita melihat Kanjeng Nabi, kita kunut atau tidak itu kondisional. Gitu loh. Pada saat-saat tertentu kita sedang dalam kondisi yang terjepit misalkan, atau ada sebuah hajat yang kita butuhkan, ya kunut. Kalau enggak gitu seharusnya. Tapi jadinya di lapangan kan dihantam kromo semua. Muhammadiyah dalam kondisi apapun ya enggak kunut terus. Ya salah. Ya, NU tambah kunut terus. Jadi yang ekstrim, yang satu kanan-kanan terus, yang satu kiri-kiri terus, nggak pernah menengah. Seharusnya kan kunut tidak kunut itu dilihat kondisinya gitu ya. Nah, tetapi ya ini kalau ada teman-teman Kristen supaya tahu, atau yang goiru Islam atau yang kafir supaya tahu. Perbedaan-perbedaan itu juga kita harus pahami, itu tingkatnya kan perbedaan yang furu ya, yang cabang. Yang cabang, bukan yang pokok, bukan yang usul gitu ya. Tapi kan tetap saja kita bisa lihat, oh ini Muhammadiyah, ini NU gitu, berbeda ya. Nah, kalau ini tadi kelompoknya begini, Muhammadiyah, LDI, Wahabi satu kelompok sama. NU, Jamaah Tabligh, Habib itu juga sama. Ini dua kelompok ini ya. Aku bilang seperti tadi, kalau Anda setuju boleh dibantah. Ini kan pengamatanku yang juga belum tentu benar gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Oke, aku ya ngisi kajian gitu ya, itu aku merasakan dan itu beda. Aku ngisi kajian di pondok yang backgroundnya Muhammadiyah dan pondok yang backgroundnya NU itu beda. Ya, pondok yang backgroundnya Muhammadiyah, kok zaman dulu itu kan ya masih seperti itu. Aku bawa laptop, bawa screen, bawa apa namanya stand gitu untuk screennya itu dan segala macamnya gitu. Nah, kalau aku di background yang pondok-pondok NU itu, begitu aku masuk itu langsung disambut sama santri-santrinya, langsung diminta, langsung mereka pasang cek-cek, jadi aku tinggal ngisi kajian. Tapi kalau yang di Muhammadiyah, mbok, begitu laptop tak taruh, begitu screen tak taruh, kalau nggak tak tata ya begitu aja terus. Beda karakternya, mungkin apa ya, unggah-ungguh atau feodalisme atau gitu. Jadi unsur-unsur feodalisme, tapi bisa nggak disebut feodalisme itu? Kalau feodalisme cenderung nanti negatif ya, nggak begitu maksudku ya. Nggak tahu lah, ceritanya begitu, terserah kalian menyimpulkan ya bagaimana. Seperti aku memberikan kajian di daerah Gresik sana, ada satu pondok besar dan itu santrinya itu mau dilepas jadi membalik muda gitu lah, harus dibekali gitu ya. Dan aku nggak bisa, tapi di situ ekstrim, aku nggak bisa lihat yang putri, karena yang putri pakai cadar semua, jadi lihat nampak matanya gitu ya. Jadi sini putri, sini putra kan dipisah gitu. Aku ngisi kajian 2 hari nggak salah. Itu makanan itu dihamparkan gitu ya. Makanan dihamparkan. Dan pada saat itu aku nggak makan gitu. Tiba-tiba santrinya dekati aku, pakai bahasa halus, Gus nyuwun menopo gitu. Gus minta makan apa gitu loh. Aku tahu kalau dia curiga bahwa aku nggak pernah makan. Terus aku bilang, oh enggak, ini sudah bagus kok. Aku nggak makan karena memang aku sakit gigi gitu loh. Terus aku tunjukkan, ini aku bawa obat gigi. Memang pada waktu aku sakit gigi tadi nggak aku makan. Maunya mau diganti, maunya apa, mau dibeliin gitu. Karena yang makanan itu dihamparkan.
Ya, kalau di yang background Muhammadiyah itu biasanya nasi kotak. Beda ya, nasi kotak dikasih satu kotak gitu. Jadi beda ya, beda. Oke, itu yang perlu kita pahami ya. Sekarang kita coba masuk ya ke inti permasalahannya ya. Wahabi ya membakar masjidnya Muhammadiyah. Ya, membakar masjidnya Muhammadiyah. Kan gitu. Yang katanya aswaja, padahal Muhammadiyah ini ya aswaja loh. Coba kalian tahu siapa yang pertama kali menyampaikan nama aswaja itu siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Dari info yang aku terima dulu itu nggak ada jamaahnya, ahli sunnah gitu aja, tuh ditambahin ahli sunnah wal jamaah. Wahabi ini juga kan aswaja ini ya. Sorry. Bukan. Ini Muhammadiyah aswaja. Sorry. Karena Muhammadiyah dituduh Wahabi gitu loh. Sorry. Ya inilah kadang-kadang salah tulis. Muhammadiyah aswaja. Ya, sorry teman-teman ya. Inilah kadang-kadang apa yang dikata, apa yang ditulis beda, terlalu buru-buru. Ya, Muhammadiyah ini sebetulnya ya aswaja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalian coba cari informasi. Lalu kenapa aswaja kok membakar ini? Salah apa gitu loh. Sedangkan kalau kita buka hadis, ya itu nanti diabadikan dalam surat 22. Coba kamu buka surat 22, surat Al-Hujurat ya, ayat yang ke-40. Ya, ayat yang 40 ya. Nanti ada hadis juga ya. Dalam peperangan ya, membakar rumah ibadah, pohon-pohon itu ya dibabat habis, dirusak, anak kecil, orang tua, perempuan itu dilarang. Itu harus dilindungi, itu dalam perang. Nah, kita fokusnya ke rumah ibadah. Dalam perang saja nggak boleh rumah ibadah itu diganggu. Lah ini kan nggak perang, apalagi sama-sama Islam. Aswaja lagi, padahal Muhammadiyah ya aswaja. Gitu loh. Itulah yang aku bilang, ya berkali-kali aku bilang, ya. Agama itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu menjadi sesuatu yang sakral, sensitif. Tapi kenapa bajingan, korupsi, maling kok ya tumbuh subur di negeri ini? Karena jadi anomali gitu loh. Seharusnya kan dari potret yang sensitif itu, oh iya ya, orang-orang Indonesia itu orang-orang religius. Maka jangan main-main tentang agama, bisa jadi masalah. Kan begitu seharusnya. Artinya ketika hidup dalam nuansa religius, ya kan nggak ada satu agama pun ngajarin kamu jadi maling, jadi korupsi, kan ya nggak ada. Tapi faktanya koruptor jalan terus. Jadi kalau ini dibidik oleh ilmu statistikal, itu akan menjadi sebuah yang anomali. Yang seharusnya begini tapi begitu. Maka dalam mencari dan menghimpun kemudian menyimpulkan data lapangan itu harus hati-hati. Jadinya begini, ya Indonesia itu masyarakatnya itu terbelah menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang religius dan kelompok yang areligius gitu aja. Yang bajingan, maling, koruptor uang negara itu yaitu yang areligius. Tapi masalahnya juga di Departemen Agama juga ada korupsi, kan repot itu, coba gimana? Coba otakmu kerja, berpikir di sebuah negara di mana yang agama menjadi sesuatu yang sakral dan sensitif, ya, tetapi dalam tata kelola negaranya yang namanya maling, koruptor itu tumbuh subur.
Sampai sekarang kan nggak tahu gue udah kelar apa belum itu pensitaan aset-aset koruptor itu. Seharusnya kan koruptor itu ya dia ketangkep, yang dikorupsi harus ditarik kembali karena itu milik negara kok. Bukan milik nenek moyangnya, bukan milik mbahnya. Nggak tahu undang-undangnya sampai sekarang tarik ulur. Lah kalau yang menggagas undang-undang yang menggodok juga terlibat korupsi kan ya jadi repot gitu. Ya. Tetapi cobalah kalau kamu mau tidur, kamu renungkan ya. Oh iya ya, negara Indonesia ini sebetulnya masyarakatnya religius. Maka agama itu menjadi hal-hal yang sensitif. Tapi kenapa masyarakatnya itu kok dalam berbangsa bernegara ya stakeholdernya itu banyak yang jadi koruptor gitu loh. Kan anomali itu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum sempat menukil hadisnya, ya. Tapi itu ada ya, silakan kamu cari. Aku langsung ke Al-Qur'annya saja, Al-Hujurat ya. Surat 44-nya apa ini? Ya. Al-Hajj apa Al-Hujurat? Takut salah lupa. Ya. Itu kita lihat, kamu buka surat Al-Qur'anmu surat 44. Ya. Tadi sorry ya, salah tulis tadi ya, bukan Wahabi. Justru Muhammadiyah itu dituduh Wahabi gitu loh. Meskipun seperti aku jelaskan tadi, secara ritual ibadah memang itu satu kelompok Muhammadiyah dan Wahabi itu sama ya. Ritual ibadah, liturginya. Tapi Muhammadiyah ya jelas bukan Wahabi dong. Nanti aku jelaskan sedikit Wahabi ya. Surat ke-22 ayat 40 ya. Surat 22 ayat 40. Berapa waktu tuh? 49. Ini bisa nggak untuk 2 jam ini? Nggak mampu dia. Makanya kalau yang ada di situ segera kamu buang. Nggak tahu lah gimana ya. Karena mau aku selesaikan sekarang. Ya. Ternyata kalau dia nggak bisa. 22 ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanya Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak, ya, sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani ya, terus gereja-gereja, rumah-rumah ibadah ya. Terus apa ini tadi? Dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolongnya, artinya menolong agamanya ya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Perhatikan ya. Ya, perhatikan di sini ya. Sekiranya Allah tiada menolak ya, keganasan ya, berarti rumah-rumah ibadah itu entah itu gereja, entah itu sinagog, entah itu masjid. Ya namanya perang kan, sudah seperti itu bisa rata dengan tanah. Tapi tidak boleh. Itulah yang aku bilang ketika aku diskusi dengan temanku yang Kristen. Dalam Islam perang itu tidak take all. Itu sudah pernah kita bahas waktu kita mendiskusikan bagaimana Netanyahu salah memahami Alkitab tentang suku Amalek gitu ya. Jadi Israel itu berperang dengan Amalek karena Israel itu diserang dulu oleh Amalek gitu loh. Kok ayat itu dijadikan landasan Netanyahu untuk menyerang Palestina? Salah ayat, Netanyahu goblok. Itu sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Dalam kondisi perang, yang namanya rumah ibadah gitulah ya, entah itu gereja, entah itu sinagog, ada yang bengek ya, masjid itu dilarang, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Betapa hebatnya Islam, ya, betapa hebatnya Islam. Lah ini dalam kondisi damai, hanya karena dituduh Wahabi. Memangnya Wahabi ada apa? Kalau Wahabi salah, panggil aja diskusi. Salah, kamu salah ini, benernya ini, gitu loh.
Karena apa? Kita harus sadar bahwa akhirnya setelah Kanjeng Nabi wafat, Islam itu terpolarisasi. Apapun ketika bosnya wafat, ya, itu menjadi terpolarisasi. Yahudi pasca Kanjeng Nabi Musa, ya, Moses, terpolarisasi. Akhirnya ada Saduki, ada Parisi, ada Essenes. Nasrani yang kemudian menjadi Kristen pasca Kanjeng Nabi Isa, pasca baginda Yesus, terpolarisasi juga. Ada Kristen Ortodok, Kristen Timur sana, ya. Ada Katolik. Awalnya kan dua besar ini, Ortodok, Katolik, Ortodok, Katolik, Katolik, Ortodok, Katolik, Ortodok. Datanglah sopo gue, yang sudah kita bahas. Sopo iku jenenge lali aku. Ya. Akhirnya dia protes, lahirnya Kristen Protestan. Siapa tuh tokoh Protestan? Bapak kok error? Cari, bukan Calvin, masa Calvin? Calvin itu termasuk Protestan tapi bukan dia. Itu kan sudah kita bahas beberapa tahun lalu. Islam juga begitu. Pasca Kanjeng Nabi terpolarisasi. Masuk sekarang ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wahabi, ada Jamaat, terpolarisasi. Nanti dalam kerangka pemikiran ada Asy'ariyah, tetek bengek lah, banyak. Akhirnya Islam itu disipati. Ada Islam apa gitu ya dalam hal pemikiran-pemikiran. Siapa tuh? Aku kalau suruh milih itu mesti bisa aku A B C D, A siapa, B siapa sih. Tapi kalau dalam keadaan error gini lupa aku. Tahu mau ngomong sulit. Tokoh Protestan itu apa sih? Ya. Jadi semua itu sudah tabiatnya begitu. Semua ya ketika bosnya itu berpulang, itu kelompok itu terpolarisasi. Nah, sekarang kita terpolarisasi. Nah, masing-masing kelompok itu mengklaim, klaim kebenaran itu ada. Nah, seharusnya kan silakan saja Anda mengklaim bahwa Islam Anda. Siapa? Siapa? Yohanes Calvin tuh Siapa bapak yang mengusung Kristen Protestan siapa gitu loh? Hah? Martin Luther. Nah ya toh, aku ngerti itu kan mau nyebut sulit. Begitu dia sebut Luther, aku ngerti Latin Luther kalau ada pilihan gitu. Ya, Martin Luther hadir. Dia memprotes kebijakan Katolik, akhirnya lahirlah Protestan. Dulu, ya. Nah, kita fokus ke Islam, ya. Martin Luther ya. Protestan sampai lupa gue. Ya. Islam juga begitu. Terpolarisasi akhirnya seperti sekarang ini. Berbicara khilafah aja, ada khilafah macam-macam itu nanti. Yaitu hasil polarisasi. Ya. Berbicara tentang apa lagi ya? Banyaklah macam-macam ya. Yang di lapangan itu yang memang sebetulnya tiga besar. Terus akhirnya menjadi dua besar. Sebetulnya kan Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad gitu ya. Tapi akhirnya yang populer NU, Muhammadiyah itu popularitas dalam konteks negara kita ya. Kalau di luar ya lain lagi nanti ya. Kalau Wahabi itu kan Pak Wahab. Jadi Pak Wahab berteman dengan Saud ya. Itu sejarahnya panjang itu. Wahab ngurusi agama, Saud ngurusi negara, di backup oleh Inggris. Jadi Inggris itu ada saja di belakang. Proses bagaimana Israel itu kembali ke Palestina itu juga Inggris. Gitu loh ya. Oh iya aku ingat Inggris ya. Tuh ambil cas-casan. Ini anak habis ini. Inggris ya. Ini aku bacakan saja ya. Jadi ada yang bangun masjid, ada yang bakar masjid. Namanya William Henry Quilliam. Ya. William Henry Quilliam. William Henry
William ini seorang Kristen ya, kaya raya dan dia lawyer. Dia pertamanya ke Prancis tahun 1878, dari Prancis ke Aljazair, dari Aljazair ke Maroko, dari Maroko kembali ke Inggris. Setelah itu dia bersahadat. Ya, dari Kristen to be Muslim menjadi Islam, bersahadat ya. Terus namanya diganti Abdullah William. Ya, dan dia diberi gelar oleh Sultan Turki Syekh Islami, dan beberapa buku dia tulis. Ya. Dia tulis tahun 1889 dia yang pertama kali mendirikan masjid di Inggris. Jadi kebalikannya Aswaja yang ini. Ya, William bikin masjid, ini bakal masjid. Ya, ngomong ingat tadi ya. William bikin masjid, Aswaja bakar masjid gitu loh. Ya ampun gitu ya. Gimana kok bisa begitu ya? Oke. Di surat Al-Hujurat, dalam kondisi perang sekalipun rumah ibadah harus dilindungi, nggak boleh menjadi sasaran. Ya. Itu diabadikan di surat 22, surat yang ke-40. Sorry, ya salah ngomong lagi gue. Ayat yang ke-40. Gue ngopi dulu biar nggak salah ngomong. Seharusnya kan tadi teduh jawabannya Ketua Muhammadiyah ya. Kalau Aswaja nggak setuju, menganggap Muhammadiyah itu Wahabi, iya. Jadi ini salah sasaran. Meskipun gue bilang tadi ritual ibadahnya memang Muhammadiyah itu satu kelompok dengan Wahabi, tapi Muhammadiyah itu bukan Wahabi. Wahabi itu lahirnya di Arab sana loh. Makanya terus menjadi Saudi Arabia, kan tuh dari si namanya si Saud yang ngurusin negara. Lu ngurusin negara ya? Ya. Wahab. Lu ngurusin agama ya? Ya, gue ngurusin agama. Di backup oleh Inggris. Pada saat itu Inggris lagi berhadapan dengan Turki. Gitu loh. Jadi lahirlah kelompok namanya Wahabi. Negaranya menjadi Saudi Arabia. Makanya teman-teman Wahabi itu tidak akan pernah kamu temui dia mengkritik kebijakan negara, karena dasar ceritanya sudah seperti itu. Jadi sudah terpisah dia. Padahal Islam nggak begitu loh. Gue sudah bahas kan. Islam tuh harusnya antara ulama dan umaro itu menjadi satu. Seseorang yang tidak ulama, dia tidak bisa menjadi umaro. Seseorang yang ngerti agama nggak bisa jadi pemimpin gitu loh. Tapi kan kemudian terpisah. Ulama ngurusi agama saja, umarok ngurusi negara saja. Nabi gak ngajarkan gitu. Kan itu setelah ibu kota dari dari Madinah nggak salah ya, dipindah ke Syam. Di sanalah mulai terpisah, mulai sekuler dia. Kamu ngurusi agama ya, agama cawe-cawe, jangan cawe-cawe negara. Seharusnya juga negara jangan cawe-cawe agama, kalau mau fair sekalian nggak apa-apa. Tapi repotnya kan negara itu kekuasaan, dan kekuasaan itu penguasa, kebenaran itu ada di tangan penguasa, repotnya di sana. Sebetulnya kalau mau fair ya nggak apa-apa lah, sekuler sekalian kalau nggak mau mengikuti sunnah Nabi. Wis lah, sekuler sekalian, harusnya fair. Agama diurusi oleh orang-orang yang paham agama, ya. Para pemerintahan tidak boleh cawe-cawe. Begitu juga pemerintahan diurusi alimunan, para tokoh agama nggak usah cawe-cawe. Tapi fakta di lapangan kan nggak begitu. Justru kekuasaan yang memegang pemerintahan dalam sebuah negara itu cawe-cawe terhadap agama. Gitu, ya. Oke. Jadi beda. Muhammadiyah ini produk Indonesia asli. Gitu loh. Ya. Bagaimana mau dianggap Wahabi dia? Sedangkan Wahabi sendiri itu ya seperti penjelasan Pak Ketua tadi, ya kalau memang dia ada yang salah, ada yang baik, ya harus diterima sebagai kebaikan. Kalau salah kita terima salah. Tapi fakta di lapangan menurut Pak Ketua tadi kan baik-baik aja. Kalau memang ada yang nggak setuju ya dibawa aja diskusi, ketemu, ngobrol bareng, kan enak.
Kalau salah salahnya itu dakwah, bukan main bakar-bakaran. Dan sangat indah sekali dikatakan yang main bakar-bakaran itu ya kita paham lah. Dia itu apa? Belum balik. Belum balik itu belum sunat, masih anak-anak. Mungkin masih PAUD mau masuk TK gitu loh. Sebetulnya ketika aku diundang memberikan pembekalan kepada mahasiswa Syah Kuala itu di Banda Aceh tapi ya. Dan aku 3 atau 4 hari di sana, cuman kan Banda Aceh, artinya itu juga menjadi sebuah kesimpulan untuk ditarik juga bisa jadi juga nanti salah karena Aceh itu kan luas. Kalau misalkan bukan misalkan di hari-hari senggang gitu kan nggak 24 jam penuh ngisi kajian kan nggak ada istirahatnya toh sore hari itu atau pagi hari sebelum kajian aku kan diajak panitia jalan-jalan keliling di Aceh itu kan sampai masuk ke desa juga dan aku bilang kalau di Aceh kalau kamu mau sholat nggak usah pilih-pilih masjid yang imamnya enak ngajinya karena semua bacaannya enak-enak kan aku pernah bilang gitu ya. Kalau aku menggunakan Banda Aceh sebagai parameter, orang-orang Aceh itu cenderung lebih dekat ke NU gitu loh. Ya, kalau aku lihat lebih dekat ke NU mereka daripada ke Muhammadiyah gitu ya. Tetapi NU juga di sana nggak tumbuh subur gitu loh. Ya mestinya ada lah NU di sana yang di luar negeri aja ada NU kok.